Air mata Oki Agustina tidak terbendung lagi ketika mengungkap kisah rumah tangganya dengan Gunawan Dwi Cahyo yang kini tengah dilanda prahara perceraian akibat adanya orang ketiga. Ya, kemarin Oki mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Bogor kepada Gunawan dengan didampingi Keisha Alvaro putranya, beberapa anggota keluarga dan juga kuasa hukumnya. Keputusan Oki menggugat cerai sudah bulat pasca ia mendengar kabar viral di sosial media di mana sang suami tertangkap kamera netizen tengah jalan berdua dengan wanita lain. Lantas benarkah wanita yang kini kabarnya menjadi orang ketiga tersebut masih berstatus sebagai istri orang? Menghadapi prahara perceraian ibundanya untuk kedua kalinya, Keisha Alvaro mengaku mendukung ibundanya agar tegar dalam menghadapi badai untuk kedua kalinya ini. Lantaran kecewa dengan sikap ayah sambungnya, Keisha mengaku akan menagih 3 janji sang ayah sambung pada tahun 2012 silam. Lantas benarkah Keisha akan menemui Gunawan untuk menagih janjinya itu? Prahara rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo rupanya sudah diprediksi oleh ahli firasat 2 tahun yang lalu. Lantas, seperti apa prediksi ahli firasat dan juga ahli tarot atas rumah tangga Oki dan Gunawan? Benarkah akan berakhir di meja pengadilan agama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Badai prahara kini tengah menerpa rumah tangga pasangan Oki Agustina dan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo. Hal itu terjadi menyusul adanya kabar dugaan perselingkuhan Gunawan Dwi Cahyo dengan wanita lain yang kini viral di sosial media. Ketika ditemui di Pengadilan Agama kemarin, Oki dan Keisha sang putra pun mengungkapkan bahwa Gunawan sudah mengakui soal kabar adanya wanita lain. Selain itu, Oki mengaku Gunawan tetap mau bercerai dengan Oki sesuai dengan talak yang diucapkannya sebulan lalu, meski Oki sendiri sempat meminta untuk tidak bercerai. Lantas benarkah status wanita yang dikabarkan menjadi orang ketiga tersebut masih berstatus istri sah pria lain? Benarkah beredarnya foto Gunawan dengan wanita lain adalah jawaban doa Oki yang sebulan belakangan ini ingin mencari tahu alasan apa sang suami menjatuhkan talak kepada dirinya sebulan yang lalu? Ya mungkin setiap saya doa, saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, yang mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Saya sudah mau menahan pun saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya bercerai, tidak penyesalan sama sekali. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Sudah ditalak statusnya karena 1 bulan dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, dia bilang, aku mau udahan sama kamu, alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, kita sama-sama untuk
introspeksi diri masing-masing ya, mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang Bapak saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya. Karena jujur saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan sama wanita lain, karena yang saya tahu suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja, dan ya, fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Dan pada saat kejadian foto itu pun tidak cuma saya yang konfirmasi maunya papa gimana gitu, saya juga konfirmasi dan memang saat itu bilang memang mengaku jalan dan memang bilang sama kerja pun mau udahan. Oh ya udah, yang saya tahu sih itu istri orang. Saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Dan bukan, saya juga nggak mau tahu juga, jadi saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka guna suami juga bilang itu berteman, ya udah. Tapi kalau berteman, maaf, ya kalau mau jalan aja. Istri ini saya tidak tahu, dan suaminya dia juga nggak tahu katanya. Beredarnya foto Gunawan yang jalan bersama dengan wanita lain membulatkan niat Oki Agustina untuk resmi mengajukan gugatan perceraian dengan Gunawan Dwi Cahyo di Pengadilan Agama Bogor, Jumat 10 November 2023. Oki mendaftarkan sendiri gugatannya didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga putranya Keisha Alvaro serta beberapa anggota keluarganya. Humas Pengadilan Agama Bogor pun juga membenarkan hal itu kemarin. Dalam gugatannya, selain Oki menggugat cerai, ia pun mengajukan permohonan hak asuh anak, juga permohonan uang nafkah anak senilai 5 juta per bulan. Mbak Oki, mungkin agenda hari ini bisa dijelaskan, Kak? Ada waktunya nanti. Jangan gue tendangin. Nanti. Boleh kan kok galak ya? Ya, terekam. Yo, di depan. Ini nih yang adem. Yang ademnya nih sini. Ini adem nih. Aman berarti. Memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi dan begitu ditambah lagi ada kejadian media sosial yang udah rame ya, gitu kan. Ya bisa ditafsirkan sendirilah rekan-rekan media kenapa itu sampai terjadi. Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Kenapa masa rumah tangga pasti ada masalahnya, pasti ada percekcokan, dan seperti yang Gunawan bilang, memang dulu ya gitu. Kita itu terakhir berantem besar itu mungkin 2 tahun yang lalu, dan memang saat itu memang saya bilang ya udah, saya capek gitu karena kita udah aja gitu kan. Tapi ya memang kita kembali baiklah sampai itu baik. Belum, kita nanti nunggu dari pengadilannya. Jadi nanti ya ditunggu aja kan, ini kita baru daftar kan ya. Ya nanti kita info lagi sidang pertama. Kabarnya itu kan nanti dari pengadilan kan. Tapi sudah terregister perkaranya tadi juga ya. Yang digugat apa aja, Bang? Nah ini kan tertutup ya. Jadi maksudnya kita juga nggak etis kan disampaikan di sini. Tapi nanti di putusan pasti akan ditaukan gitu loh. Cuman memang untuk hak asuh sepakat dengan Bu Oki untuk tetap Miro ikut dengan Bu Oki. Kita akan upayakan itu dan saya yakin ya Miro akan bersama Ibu Oki. Jadi gugatan atas nama Oki Agustina Sofyan binti Adi Sofyan sudah masuk hari ini melalui Bang Ikot ya masuknya dari tanggal hari ini 10 November 2023. Agendanya mendaftarkan gugatan kuasa hukumnya nih. Kuasa hukumnya ada 2, Dana Harli Putra Sarjana Hukum dan Ardian Dharma Sarjana Hukum, advokat yang kantornya di APL Tower lantai 17 unit T1 Jalan S. Barman, Jakarta. Menggugat Okinya.
Okinya menggugat suaminya, Gunawan Dwi Cahyo. Penggugatnya atas nama Oki Agustina Sofyan, tergugatnya atas nama Gunawan Dwi Cahyo. Tak hanya itu, terkuak pula bahwa Gunawan Dwi Cahyo sebulan yang lalu meminta cerai hingga menjatuhkan talak kepada Oki Agustina dengan alasan lelah akibat sering terjadinya percekcokan dalam rumah tangga. Ketika itu, Oki pun juga meminta waktu untuk introspeksi diri atas kesalahan dan juga kekurangan dirinya. Tetapi, mendengar kabar Gunawan menggandeng wanita lain membuat Oki pun mengajukan gugatan cerainya. Dalam gugatannya, selain Oki mengaku sudah tidak ada kecocokan lagi dengan suaminya dan juga dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka, Oki pun mengakui jika ia dan sang suami sudah pisah rumah, di mana Oki tinggal di Bogor, sedangkan Gunawan di Kediri atau di Bali untuk urusan pekerjaan. Saya juga nggak ingin adanya perceraian ini, jujur tidak ingin adanya perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Mira ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Itu udah saya lakukan selama sebulan ini. Kalau pisah rumah kan memang pisah rumah selama ini kan, dia di Kediri, dia di Bali, aku di Bogor. Adanya dugaan perselingkuhan antara tergugat dengan perempuan tidak dikenal di daerah Simpang 5 Gumul, Kediri. Dengan beredarnya secara online foto antara tergugat dengan seorang perempuan tidak dikenal sedang berjalan saat acara Car Free Day di Kediri, itu aja. Tapi ini katanya selanjutnya konfirmasi tergugat tidak mengakui hal tersebut. Terus langsung minta untuk bercerai, itu aja. Meski sudah pisah rumah dengan Oki Agustina, diakui Oki bahwa sang suami Gunawan tetap memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun kabarnya jumlah nafkah yang diberikan Gunawan pun kurang, sehingga Oki dan Keisha harus membayar sendiri beberapa pos yang tidak bisa tercover oleh uang nafkah yang dikirim oleh Gunawan. Kalau nafkah masih memberikan gitu. Memang kalau nafkah, kalau untuk urusan rumah, keperluan rumah suami saya memberikan. Nah, makanya ini takutnya ada berita di luar yang simpang-siur yang nggak langsung dari saya gitu kan. Kalau untuk urusan rumah, ya dia sangat bertanggung jawab. Dia kasih kita rumah gitu. Lalu juga untuk biaya-biaya rumah seperti bayar gaji yang kerja, uang sekolah Miro gitu. Itu memang dia bertanggung jawab. Tapi memang dengan kondisi dia sekarang ini, memang dia mungkin belum bisa memenuhi semua. Makanya masih dibantu aku dari juga kerja. Dia ada trauma ada sih. Makanya Ica bilang, Bunda setelah ini Ica nggak akan izinin Bunda nikah lagi. Pacaran udah mau nikah kan? Nah, aku bilang cukup sampai nanti kalau pengen nikah lagi kita kerja. Saya karena anak ada 3 kan, anak ada 3. 4 dong. Miro nggak gitu. Oh iya, jadi bapak yang mana tuh? Anak kandung 4. Cowok 2 kan, cowok 2. Jadi masa nggak ada yang mau bareng sama Bunda kayak gini? Ada yang mau jagain pastilah. Geger, kabar Oki Agustina resmi menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo hingga kabar hadirnya orang ketiga. Lantas, seperti apa sikap Keisha Alvaro, putra Oki dan juga Pasha Ungu atas kondisi tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dugaan perselingkuhan Gunawan Dwi Cahyo yang berujung dengan langkah Oki Agustina yang menggugat cerai di Pengadilan Agama Bogor begitu mengejutkan. Selain itu, hal mengejutkan lainnya pun datang dari putra Oki Agustina dan Pasha Ungu Keisha Alvaro yang mendukung sang bunda agar bisa melewati permasalahan ini dengan kuat. Meski diakui Keisha, ini bukan perceraian pertama yang dialami sang bunda. Keisha mengaku kecewa dengan ayah sambungnya sebab di matanya Gunawan dikenal sebagai sosok ayah yang baik, tidak aneh-aneh dan juga religius. Alasan ketidakcocokan setelah 11 tahun pernikahan menurut Keisha sangatlah janggal. Lebih support komentar aja sih. Maksudnya ini kan udah pertama kali nih kayak gini. Lebih support ke bundanya aja karena jujur aku nggak peduli yang mau jahatin bunda gitu. Mau siapapun itu. Karena sebelum jadi waktu balik dari mana sih Bu? Yang pernah teleponan itu? Enggak, yang pulang malam dari Surabaya. Banyak jalan-jalan. Iya, 2 hari lalu berarti. Oh, iya. Dari Surabaya. Jadi konteksnya baru aku habis nasi kan baru pulang, terus aku main dulu sama teman-teman, Bunda pulang duluan nih. Nah, aku pulangnya agak malam. Nah, pas nyampe rumah ternyata lagi berantem, main ngobrol segala macam. Akhirnya aku tanya Bunda, oh dia gini. Aku coba telepon akhirnya. Oh enggak, itu yang paling sebelum di Surabaya. Yang ketahuan foto itu keluar. Oh iya. Gitu. Aku coba telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan Bu? Sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin nggak cocok itu udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Tak hanya itu, awalnya Keisha Alvaro pun meminta sang bunda untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Dwi. Tetapi setelah mendengar alasan baik dari ibundanya maupun ayah sambungnya, Keisha pun mengikhlaskan untuk berpisah dan tidak mau untuk mengemis-ngemis pada ayah sambungnya untuk mempertahankan pernikahan. Dan Keisha pun juga mengatakan akan menagih janji kepada ayah sambungnya, Gunawan Dwi Cahyo, di mana tahun 2012 ayah sambungnya itu pun berjanji kepada dirinya bahwa ia tidak akan menyakiti hati ibundanya dan akan bertanggung jawab atas seluruh hidup istrinya serta anak-anaknya. Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Ya. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin, ya berarti bukan laki-laki. Karena aku nggak mau juga jadi kesannya ngemis banget. Jadi kalau memang bunda sudah nggak bisa, aku juga pertahankan aku di awal. Aku bukan orang yang kompor atau apa enggak. Tapi setelah dilihat berbagai alasannya dari bunda dan juga apa, oh ternyata emang udah nggak bisa bareng ya kok. Gak usah dipaksain. Mungkin ini jadi pelajaran lagi buat bunda. Iya gimana Bun? Maksudnya terus mau ngomong terame. tadi mau nyeletuk, tapi mikir ngomongin nggak ya? Ya udah nggak jadi. Ya, pokoknya bunda, udah. Aku udah bilang sama bunda sih, udah Bun, abis ini sendiri aja udah.
ngurus anak aja. Dan ya mungkin ini juga fokus aku untuk ngurus anak-anak ya, apalagi sekarang kita udah mulai berkarir, bukan mulai sih, bukan mulai atau ibu? Maksudnya dia lagi berkarir, terus juga Syakina baru mau mulai, terus Miro juga di bolanya lagi banyak pertandingan, ya itu. Dan mungkin contoh supportnya itu, Bunda ini kan selalu menjadi pejuang anak ya, kan 14 tahun lalu menang hak asuh anak, terus tahun ini harus menang lagi, jangan kalah, ya dong. Heboh, Keisha Alvaro yang menagih janji kepada Gunawan Dwi Cahyo ayah sambungnya. Lantas benarkah perceraian Okky Agustina untuk kedua kalinya sudah diprediksi oleh beberapa pihak? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Heboh, Keisha Alvaro menagih janji Gunawan Dwi Cahyo untuk menjaga sang bunda Okky Agustina. Rupanya, prahara rumah tangga Okky dengan Gunawan diteropong oleh beberapa orang yang akan berujung cerai. Sebelum Okky melayangkan gugatan cerainya kemarin ke Pengadilan Agama Kota Bogor, ahli firasat Wirang Birawa sudah merasakan 2 tahun lalu bahwa rumah tangga Okky dan juga Gunawan akan berakhir di meja pengadilan karena adanya dugaan perselingkuhan. Selain itu, Denny Darko melalui peneropongan kartu tarot pun juga menelisik bahwa rumah tangga Okky dan Gunawan diduga bakal tidak terselamatkan lagi. Saya sempat baca kasusnya dan kalau saya lihat di sini, Okky ini tipikal seorang wanita yang punya strong personality, seseorang yang kuat, seseorang yang ambisius dan tahu apa yang dia mau. Dan dia adalah seseorang yang juga kalau menurut saya ini sekali lancung ke ujian tuh, kalau seandainya dia itu sekali sudah kecewa, dia ini pride-nya sangat tinggi untuk nggak mau memaafkan atau udah pokoknya selesai. Jadi kalau kita lihat ini seseorang yang mungkin lebih cocoknya itu ketegasannya itu ketegasan seorang laki-laki ya. Tapi ada pada seorang wanita. Jadi kalau saya kira sih ini bahkan mungkin sejak nggak lama setelah pernikahan itu hal ini sudah dirasakan tapi ditahan-tahanin gitu loh. Iya, waktu kejadiannya itu dia bilang awalnya gue nggak percaya karena tidak percayanya dia melihat keadaan saat itu 2 tahun lalu. Dan dia nggak percaya karena pada saat itu hubungannya baik-baik aja. Nah saat itu saya berfirasat bahwa malah saya bilang kamu akan ada perselingkuhan dan berpisah 2 tahun itu. Baru saya posting kan. Masih ingat gak nih waktu DM kemarin 2 tahun lalu gua posting di repost sama Mbak Okky kan? Iya. Terus dia juga komen di IG gua bilang Wir minta nomor telepon kan gitu. Itu aja. Terus ditanya lagi kira-kira ini hubungannya bakal bisa rujuk atau berpisah. Saya pernah bilang kemarin hubungan ini memang tidak berubah firasat saya 2 tahun lalu kalau ini memang akan berpisah di meja pengadilan seperti yang kemarin aku tulis di Instagram. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.